satu penduduk dunia bikin dia sesat kalau Allah udah kasih hidayah? Enggak. Buya Hamka, berapa banyak orang menghalangi Buya Hamka untuk sowan ke Abah. Pulang dari Mekah dia cari Suryalaya karena pesan dari Rasulullah, cari hamba Allah yang ikhlas. Namanya nggak disebut. Banyak yang menghalangi, tapi kalau Allah mengasih hidayah datang sampai. Hati-hati dalam bertarekat itu, hati-hati. Tidak ada harus syariatnya matang dulu baru masuk tarekat. Udah tarekat baru enggak, semuanya bersinergis. Maka butuh seorang guru mursyid. Mursyid itu bukan figur, bukan manusia. Yuk kita ngaji. Ayo, mana sini Ustadz pesantren semuanya. Perhatikan bunyi ayat. Mayyahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, pasti orang itu ada dalam hidayah Allah. Satu penduduk dunia bikin dia sesat kalau Allah udah kasih hidayah? Enggak. Buya Hamka, berapa banyak orang menghalangi Buya Hamka untuk sowan ke Abah. Pulang dari Mekah dia cari Suryalaya karena pesan dari Rasulullah, cari hamba Allah yang ikhlas. Namanya nggak disebut. Banyak yang menghalangi, tapi kalau Allah mengasih hidayah datang sampai. Yuk kita ngaji sedikit pesantren kilat. Hada yahdi hidayah fahuwa al-hadi. Hada fi'il madi, yahdi fi'il mudhari, hadi isim fa'il. Jelas. Lawannya dolla yadillu dolalah, sesat. Udah? Wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah. Kok kesannya Allah kejam ya, disesatkan oleh Allah. Yang disebut disesatkan potensi yang Allah udah berikan berupa akal, berupa panca indera, yang disebut apa tadi? Basor, bagus. Gue demen nih kalau menyambung nih. Basor kan digunakan, nggak digunakan. Dikasih kolbu sama Allah yang fitrahnya udah ada, sentuhan, tahu sentuhan sensor, tahu sensor. Kalau bahasa tasawufnya latifah, latifah itu sensor. Tahu sensor nggak? Gitu. Barang siapa yang disesatkan Allah, nggak digunakan basornya, nggak digunakan kolbunya, banyak faktor, karena merasa diri kiai, merasa diri habib, merasa diri senior, sesepuh, merasa diri paling tua, itu ketutup semua itu. Falan tajidalahu waliyan mursyida, nggak akan didapati seorang wali mursyid. Salah redaksinya, bukan mursyidan, harusnya waliyan hadian. Halo? Harusnya apa? Waliyan hadian, bukan mursyidan. Mursyidan nggak pas di situ. Ini bukan protes Tuhan, bukan. Harusnya bukan walian mursyidan, harusnya waliyan hadian. Tadi kan kata kerjanya kan, isim fa'ilnya kan hadi kan. Harusnya walian hadian, kenapa ujuk-ujuk? Nah kalau bahasa sono ujuk-ujuk muncul mursyidah. Harusnya hadian, waliyan hadian. Nanti kalau mau diskusi beres Bani Hashim ya. Mau nanya jangan sekarang, nggak boleh ya. Walian hadian. Kenapa muncul mursyid? Yuk. Harusnya hadian. Berarti mursyid itu bukan figur, bukan sosok manusia, tapi nurullah.
Itu jangan ngebayangin kalau nur cahaya nanti otak kita miring lah. Cahaya apa ya? Cahaya matahari ya? Bingung deh. Udah gini aja, nurullah itu energi Allah yang disematkan kepada sebahagian wali-walinya. Sebagian. Nurun ala nur. Nur Allah di atas segala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah berikan nurnya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Min ibadihi nahwa jadbihi. Itu dalam tafsir Al-Jailani. Siapa orang yang dikehendaki? Al-arwah al-muqaddasah. Al-arwahul muqaddasah, ruh-ruh yang sudah disucikan. Yuriduna an yutfi'u nurallahu biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka berusaha memadamkan nur Allah. Mereka berusaha menghilangkan mursyid, mengganti mursyid baru. Biafwahihim, dengan mulut mereka, dengan media mereka, dengan segala macam internet, berat memadamkan. Bisa dijawab bahwa wallahu mutimmu nuri, Allah yang menyempurnakan nurnya, nggak akan pernah padam. Jadi kalau kita pahami mursyid sosok manusia, selesai Abah, selesai Rasulullah. Nur Allah nggak akan padam. Wallahu mutimmu nuri, Allah sempurnakan nurnya. Walau karihal musyrikun, sekalipun penentang-penentang nggak suka. Ada mubalik tetangga kita 38 bilang Abah itu pesawat rusak, kalau ini pesawat bagus. Kan goblok. Kalau gitu nggak usah pakai Rasul aja, Rasul juga udah mati. Hah? Buat apa pakai Rasul? Rasul mati. Tapi kan kalau kita baca maulid salam ke Rasul, nah tetangga Wahabi itu ngomong, kalau Rasul datang, kalau maulid 1 juta, roh Rasul kepecah-pecah. Bahlul, ente bahlul. Matahari ada berapa? Satu cahayanya, mataharinya satu, Rasulnya satu, pancaran sinarnya belum masuk, semua kena. Ada yang nggak kena, ada yang nutup pintu, hording ditutup, kamar ditutup, keribetan, itu nggak masuk nur, nggak masuk. Dengan dalil ustadznya, dengan kiainya, punya pondok, punya semuanya, ditutup pintunya. Muridnya nggak mau dibawa ke Suralaya. Dosa itu. Kenapa? Takut lahannya, amplopnya dapat. Lah, ngaco. Ente punya Tuhan nggak? Emang yang ngasih siapa? Kemana tauhidnya? Diketakutan. Ente dosa. Udah tahu ilmunya, nggak nyampaikan. Kesasar Pak, ruh itu akan kesasar nanti. Jelas, mursyid itu jelas, nur Allah. Makanya nggak ada ala innal mursyidina la khaufun alaihim wal, ada nggak? Yang ada ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mursyid nggak ada, karena dia bukan sosok nur. Asmaul Husna, Al-Hadi, nggak ada Al-Mursyid, nggak ada. Itulah fungsi kedudukan mursyid. Andai kata ada nabi sesudahku, Ali bin Abi Thalib yang jadi nabi, tapi tidak ada nabi sesudahku. Andai kata ada nabi sesudahku, Abu Bakar As-Siddiq yang jadi nabi, tapi tidak ada nabi sesudahku. Itulah kedudukan mursyid, sama dengan nabi pada zamannya. Kedudukan mursyid bukan nabi, tapi kedudukannya sama dengan nabi pada zaman.
Makanya Rasulullah bilang, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin abdu bin nawajid. Wajib kamu semua pegang teguh, gigit dengan gerahammu, bukan gigit dengan gigi depan, dengan geraham. Gigit tuh pegang kencang, jangan lepas. 2, sunnahku, sunnah Nabi, jalan hidup Nabi, wa sunnat al-khulafa ar-rasyidin. Ada 2. Sunnah khalifah-khalifahku, pengganti-penggantiku yang rasyidin, yang bisa mencerdaskan rohanimu, yang bisa menyambungkan ruhmu. Rasyidin itu mursyid. Siapa itu? 4 sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. 4 inilah yang menjadi cikal bakal thariqat. Thariqat itu cikal bakal dari, itulah kedudukan yang namanya mursyid. Ruhnya tersambung. Jasad Nabi dengan sahabat bertemu, tapi ruhnya belum nyambung. Nabi nanti. Makanya Nabi waktu mengumpulkan sahabatnya, Nabi tanya gini, hal minkum gharib? Adakah di antara kamu orang asing? Apa Nabi nggak tahu kalau yang dikumpulkan sahabat? Kenapa ada pertanyaan Nabi gitu? Orang asing. Siapkah Anda semua menerima talqin dariku? Karena ini kalimat agung. Lau anas samawati sab'i fi kafatin wal aradina sab'i fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin la rajahat bihinna. Sekiranya 7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya ditimbang dalam satu timbangan, lalu kalimat lain oleh timbang, masih lebih berat kalimat itu.